Sebulan pasca hari pernikahanku dengan Mike, kantor baru itu sudah selesai dibangun di atas lahan 1 hektar. Tapi pendataannya butuh waktu 2 minggu, karena kontraktor menyerahkan bangunan itu dalam keadaan kosong melompong semua. Maka aku dan Mike dibuat sibuk untuk menata ruangan demi ruangan. Tentu saja setelah membeli segala perabotannya yang layak untuk kebutuhan kantor, seperti meja-meja kerja dan kursinya masing-masing. Yang sangat menyenangkan adalah semangat Nike itu tidak kenal lelah. Seharian di kantor baru itu, untuk menata ini itu, dibantu oleh beberapa buruh harian. Nike tidak perlu selalu bersamaku lagi, karena dia sudah kubelikan mobil baru, sesuai dengan keinginannya. Mobil yang harganya di bawah 300 juta, tapi Nike tampak senang sekali. Karena sedan itu sudah lama diidam-idamkannya, meski menurutku kurang aduhai. Maklum, sedan matic itu harganya tidak seberapa. Sementara itu, kakak sepupu Nike yang sudah suka dipanggil Cici Sui itu sudah tinggal di rumahku seminggu pasca hari pernikahanku dengan Michael. Waktu itu Nike bilang bahwa nama kakak sepupunya itu Nyum Sui, tapi Nike membiasakan memanggilnya Ci Sui saja. Setahuku Cicil itu berarti kakak perempuan, sementara kakak lelaki suka dipanggil Koko. Karena itu, aku pun memanggilnya Cici saja. Terkadang aku memanggilnya Cisui, ikut-ikutan pada Nikel saja. Memang Cisui itu rajin orangnya, enak pula masakannya. Karena itu aku berjanji di dalam hati untuk memberikan bonus atau reward pada suatu saat kelak. Sebagai tanda besarnya rasa terima kasihku karena menyaksikan keuletan, kerajinan dan keterampilannya di rumah baru ini. Sejak menikah dengan Mika, aku jadi selalu menginap di rumah baru yang sudah kuhadiahkan untuk Nikel itu. Oh iya, ada yang terlupakan bahwa 2 hari setelah akad nikahku dengan Michael, Tante Aini mengirim berita via WA. Isinya hanya sekedar laporan bahwa beliau telah mendapatkan seorang putra yang diberi nama Abdullah oleh ayahnya. Beliau juga memberitakan tentang kegembiraan suaminya karena sudah mendapatkan demikian seorang cowok dari Tante Aini. Bahkan ketika bangunan kantor baru itu baru diserahkan oleh kontraktornya, datang pula berita dari Mbak Susi bahwa ia tengah mengandung dari hasil kerjaku juga. Berarti tanpa nikah pun, aku sudah punya penerus 2 dari Mami dan Tante Aini. Kemudian bakal jadi 3 orang kalau Mbak Susi sudah demikian nanti. Hahaha, siapa suruh aku jadi donatur? Mereka sendiri yang menginginkannya kan? Namun tentu semua ini sudah tertulis dari sananya mungkin bahwa aku ditakdirkan untuk menjadi seorang donatur. Untuk menyatakan kebahagiaannya, Mbak Susi mentransfer sejumlah dana ke rekening tabunganku. Bahkan kalau dihitung-hitung, yang membelikan mobil Nike itu bukan aku, melainkan Mbak Susi. Karena jumlahnya lebih besar daripada harga mobil baru untuk Nikel itu. Sementara itu, aku sudah mendapatkan adik Mami yang bernama Anya itu seperti yang sudah kujanjikan, yaitu sebagai kepala gudang dan menempati rumah kecil yang tak jauh dari gudang itu. Anna tampak senang sekali mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar itu. Tapi ketika kutanyakan apakah ia masih berminat menjadi istri mudaku, Anna menjawab, "Gak usah resmi-resmian deh." Karena setelah dipikir-pikir, kasihan sama Nick itu. Tampaknya dia sangat tulus mencintaimu, Demis. Biarlah tak usah menikah denganku secara resmi. Tapi aku ingin agar hubungan rahasia kita jangan diputuskan. Jujur, aku tetap membutuhkanmu. Tapi tak usah menikah secara resmi, supaya jangan menyakiti hati Michael, ucap Anna adik Mami. Adik Tante Irenka yang bernama Anastasi itu pun mengatakan hal yang serupa ketika ku tawarkan untuk menjadi istri keduaku. Hanya bahasanya saja yang berbeda, namun kesimpulannya sih menolak. Lagian menurutnya, di Eropa sudah biasa anak muda melakukan hal seperti itu tanpa harus menikah. Aku sih tidak mau memaksa orang yang ragu, apalagi yang menolaknya secara halus. Nikah atau tidak ada yang akan hilang buatku. Karena tadinya aku hanya ingin mempertanggungjawabkannya. Makanya aku mau menikahi Anna dan Anastasi. Tapi kalau mereka menolak dengan berbagai macam alasan, terserah merekalah. Karena itu biarlah aku concern pada Nick saja, sebagai satu-satunya istriku. Dan mikir memang istri yang patut kucintai dengan segenap perasaanku. Tapi cobaan lain itu datang dari dalam rumah
yang sudah kuhadiahkan kepada Nikel ini. Padahal tadinya, aku tak pernah memperhatikannya. Tak pernah punya pikiran yang aneh-aneh kepada sosok yang satu itu. Lalu terjadilah sesuatu yang tak pernah kurencanakan itu. Di suatu pagi aku bangun kesiangan, karena semalam habis begadang di depan laptopku. Biasa, habis mengerjakan program kerja karyawan nanti setelah kantor baru itu dibuka. Aku takkan ke kantor yang sudah hampir siap ditata itu. Ingin istirahat saja di rumah Nike ini atau di rumahku sendiri. Setelah mandi, ku kenakan celan luah pendek dan baju kaos serba putih, lalu keluar dari kamarku. Kulihat Ci Sui sedang masak di dapur dan tidak menyadari kalau aku sudah berada di belakangnya. Pada saat itulah aku baru menyadari bahwa Ci Sui itu tampak mempesona kalau dilihat dari belakang. Saat itu, ia mengenakan kimono berwarna abu-abu, sehingga dari belakangnya ini aku bisa melihat betapa indahnya. Dim-dim, ada yang mulai terbangunkan, karena otakku membayangkan seperti apa ya kalau kado darinya itu aku buka. Aku pun sambil berjalan mengendap-endap, aku mendekati Ci Sui, dan ku buat kaget wanita 36 tahunan itu dengan caraku. Ci Sui terperanjat dan memutar badannya jadi berhadapan denganku, dan mencubit perutku sambil menggerutu. Bikin kaget aja ucapnya. Kalau mau nyubit jangan perut, coba kalau berani cubitnya yang lebih di bawah, sahutku sambil tersenyum-senyum. Yang mana? Yang ini? Tanyanya sambil mengarahkan tangannya tepat pada apa yang aku maksudkan. Ibu, kok jadi kayu gini? Ucapnya. Iya, sahutku sambil memegang bahu Ci Sui. Gara-gara tadi lihat Cici dari belakang, soalnya Cici menawan banget sih, ucapku. Udah punya istri cantik begitu, masih aja merhatiin perempuan lain. Kalau ketahuan sama Nikel nanti gimana? Tanyanya. Gak apa-apa, Nikel udah ngizinin aku poligami kok, sahutku. Terus Nikel mau dimadu gitu? Tanyanya. Gak, tadinya sih pengen punya istri 2 atau 3 orang. Tapi setelah dipikir-pikir, kasihan Nikel, jelasku pada Cici. Nah makanya itu, kenapa barusan pancing-pancing aku? Ucap Cici. Karena Cici menarik abis, sahutku. Nikel kurang apa coba, kok nasil? Belum selesai Ci Sui bicara, aku selak omongannya itu. Nikel memang cantik, tapi dia itu pinggir semampai. Sedangkan aku dari dulu seneng perempuan setengah baya yang kayak Cici gini ini. Ucapanku itu kuikuti dengan gerakan pada Ci Sui. Matiin aja dulu kompornya Ci, terus ikut ke kamarku yuk, ucapku. Mau ngapain bos? Tanyanya. Pengen olahraga pagi sama Cici sampai sama-sama BSH, ucapku. Ci Sui tertunduk, seperti memikirkan sesuatu. Itu juga kalau Cici mau kusayangi. Kalau nggak sil, aku gak bakal maksa, ucapku. Tiba-tiba Ci Sui berkata dengan lirih, sangat mau, tapi takut ketahuan Nikel. Bisa-bisa aku diusir dari sini nanti. Yang penting kita harus rapi Ci. Kalau ada Nikel kita saling cuek aja, ucapku. Ci Sui menatapku dengan sorot mata yang mereguk, lalu mematikan semua kompornya. Dan menurut saja, ketika kuajak menuju kamarku. Tapi setelah berada di dalam kamarku, Ci Sui berkata, sebentar dulu, pintu-pintunya mau dikunciin dulu semua, supaya kalau Nikel tiba-tiba pulang, takkan bisa menangkap BSH kita. Iya, silahkan Ci, sahutku. Ci Sui pun keluar dari kamarku, sementara aku tersenyum sendiri, karena merasa kemenangan sudah diambang pintu. Ci Sui memang tidak cantik, tapi jelek pun tidak. Tampangnya biasa-biasa saja, tapi penampakan yang ada pada dirinya itu membuat fusilat. Membuat penasaran yang sangat amat. Ingin tahu seperti apa rasanya saat berolahraga bersama jandua setengah baya itu. Tak lama kemudian, dia kembali lagi ke dalam kamarku dengan sikap yang semakin kemayu dan berkata, sejak ditinggal mati suami, aku tak pernah dapat dari lelaki Dennis. Dengan penuh kasih sayang, huraih tangannya untuk aku tuntun ke atas bed, sambil berkata, makanya aku ingin berbagi dengan Ci. Setelah berada di atas bed, Ci Sui berkata sambil mempersiapkan dirinya untuk kegiatan kami berdua. Aku sih gak mau munafik Dennis, aku masih membutuhkan seorang lelaki. Tapi tadinya gak pernah mikir akan mendapatkannya dari suami adik sepupuku. Aku juga tak mau munafik, sudah lama aku ini pengagum wanita setengah baya seperti Cici. Makanya ini namanya berjodoh Dev.
kita saling membutuhkan, iya kan? Ucapku seraya tanganku bergerak secara perlahan tapi pasti. Iya Denis, sahut Chi Sui tersenyum dan bertanya. Mau jam berapa Denis berangkat ke kantor hari ini? Hari ini, aku ingin istirahat di rumah saja, ingin menikmati waktuku bersama Cici. Sekalian untuk menyiapkan visio, karena lusa kantor baru itu akan dibuka, sahutku. Ketika Chi Sui sudah dalam keadaan yang benar-benar siap untuk berangkat, spontan aku semakin sadar bahwa dia itu begitu menarik di mataku. Bahkan menurutku, Chi Sui lebih menawan daripada Mama Esther. Tentu saja, karena Chi Sui lebih muda daripada Mama Esther. Maka dengan keinginanku yang semakin membahana, aku pun tidak mau menyia-nyiakan wanita setengah baya itu. Tentu saja aku mendapatkan sambutan yang sangat meriah darinya. Maklum dia kan sudah lama sekali ditinggal oleh suaminya. Semakin lama, Chi Sui tampak sudah mengerti apa yang akan kulakukan. Dengan penuh keikhlasan, dia pun mempersiapkannya untuk aku. Dan akibatnya setelah itu, Cici dengan cepat langsung merasa kalau dirinya semakin aku lambungkan angan-angannya. Belasan menit aku berusaha membawa terbang melayang-layang kakak sepupu istriku itu. Sampai akhirnya, ia berkata dengan lirih, "Sudah Denis, jangan lama-lama, lekaslah sempurnakan." Kuturuti saja permintaannya itu dengan senang hati. Tentu saja Cici spontan memberikan pujiannya, tapi aku tidak menanggapinya, karena aku sudah sering mendengar ucapan yang sama dari perempuan lain. Ternyata Chi Sui sangat atraktif, membuatku semakin semangat. Sungguh tak kusangka apa yang aku peroleh saat itu sangat enak. Sehingga aku bertekad di dalam hati bahwa hubungan rahasiaku dengannya harus dijalin terus sampai kapanpun. Kelihatannya Chi Sui sangat membutuhkannya, sementara aku sendiri seorang cowok yang mengagumi wanita setengah baya. Sehingga kami jadi sepasang manusia yang saling membutuhkan. Tapi aku berusaha untuk tetap bertahan, karena ingin berlama-lama bersamanya. Chi Sui sendiri sudah 2 kali dapat. Hebatnya, Chi Sui mampu memberikan balasan, bahkan minta bertukar posisi. Cukup lama ia beraksi, sampai akhirnya ia menyebut namaku lirih, Demis. Ku diamkan dulu, agar dia bisa mengatur nafasnya, dan terdengar suaranya yang lirih. Denis, belum pernah aku dapat yang seperti ini. Sampai 3 kali, sementara Denis masih belum apa-apa ya. Iya Ci, aku sengaja bertahan, karena ingin berlama-lama dengan Cici. Bagaimana? Sekarang kita lanjutkan? Tanyaku. Chi Sui menatapku sambil tersenyum, lalu mengangguk. Aku pun semakin bersemangat untuk mencapai puncak itu. Dan akhirnya, aku berhasil menciptakan detik-detik yang teramat sangat indah. Secara bersama-sama, puncak itu berhasil aku raih di saat Cici sampai yang keempatnya. Lalu ia membuka matanya, menatapku dengan sorot bahagianya seorang wanita. Dan terdengar suaranya yang lirih. Ini pengalaman pertama bagiku, sampai 4 kali, luar biasa. Aku bisa keterusan kalau begini Denis, ucapnya. Aku juga, nanti setelah kantor dibuka, Mikil kan harus bekerja tiap hari. Tapi kalau aku kan bebas, bisa saja kita mengambil kesempatan seperti sekarang ini, sahutku sambil menghadiahi TV-nya. Chi Sui pun bangkit. Wah, kain spraynya harus diganti ini, takutnya Mikil curiga nanti, ucapnya. Kubiarkan saja Chi Sui menarik kain spray dan menggantinya dengan yang baru. Selanjutnya setelah selesai, dia berucap, "Aku mau lanjutkan masak dulu ya Denis," kata Chi Sui sebelum keluar dari Hammer. Aku cuma mengangguk sambil tersenyum, lalu masuk ke Hammer mandi, dan mandi lagi sebersih mungkin. Selesai mandi, ku kenakan pakaian kasualku. Kemudian, aku keluar dari Hammer menuju dapur. Tampak Chi Sui sedang melanjutkan masak, sambil memasukkan handphonenya ke dalam saku dastuar biru tuanya. Dia sudah tidak mengenakan kimono lagi rupanya. "Masak apa, Ci?" tanyaku setelah berada di belakangnya. "Bikin ayam kuluyut, udang goreng tepung dan capcay itu," sahutnya. Dari belakangnya aku berbisik, "Masakan Cici kusukai semua. Punya Cici juga kusukai sekali. Tapi kalau ada nikah, kita harus saling cuek aja ya Denius," ucapnya. "Pil, aku ngerti kita harus rapil," sahutku. "Oh iya, memangnya Mike ngizinkan Denis nikah lagi?" tanyanya. "Iya, hal itu malah diucapkannya sebelum kami menikah," sahutku. "Lalu kapan Denis mau nikah lagi?" tanyanya.
Gak tahu, mungkin juga gak jadi. Yang tadinya minta dinikahi itu adik ibu tiriku dan adik istri pamanku. Tapi setelah mereka hadir di acara akad nikahku, entah kenapa mereka jadi menolak secara halus, sahutku. Tapi kira-kira izin nikah itu masih berlaku nggak? Tanyanya. Mike sih pasti setuju aja kalau aku mau nikah lagi, asalkan dia tetap jadi istri pertamaku. Memangnya kenapa Cisui mau nikah dengan lu? Tanyaku. Iya nggak lah, aku kan sudah tua. Aku sih ingin jodohkan demi sama anak tunggalku, ucap Cisui. Oh iya, perasaan aku belum pernah lihat putri Cece, ucapku. Gak kalah cantiklah sama Nikel juga. Usianya juga hanya beda bulan-bulanan sama Nikel. Kalau gak salah, usia putriku 3 bulan lebih muda daripada Nikel, sahut Cisui sambil memperlihatkan foto-foto di layar handphonenya, lalu memperlihatkan foto putrinya yang tampil di layar HP-nya. Ini dia Demis, namanya Narita, tapi biasa dipanggil Mei aja, ucapnya. Kuambil handphone itu dari tangan Cisui. Alamat, memang cantik sekali putri Cisui yang bernama Narita itu. Apakah aku bisa membuat Narita itu tertarik? Setertarik-tariknya padaku, seperti wanita-wanita yang selama ini selalu dengan mudah aku dapatkan? Bersambung, nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih.